Hmm. Nah, main jalan. Sini cepat. Iyo. Coba nih. Begini. Saya dengar ini tuh dari lalu-lalu tuh saya dengar biasanya ada 3 jurusan. Tapi saya dengar ini pas kita mau kelas 2 tinggal 2 jurusan, IPA jadi dengan IPS. Yo bebe. Bingung kan juga saya ini mau pilih jurusan apa? Itu Mi, Saya juga, saya bingung sih. sama Ji, baru tinggal 2 Ji. Tapi kalau menurutnya kamu orang mau ambil yang mana? IPA atau IPS? Hah. Saya bingung sekali juga ini, Bos. Saya baru diputuskan sama pacarku. Kau, kita tanya aku tentang IPA Yuk, IPS. kita cintaan. Tapi kalau saya kayaknya deh IPS deh. Kalau saya IPA sih. Kenapa aku suka IPS? Kok tiba-tiba minati? Hei, IPS itu ilmu yang sangat bermanfaat. Hei, kita bisa lihat dari orang-orang penting saat ini. Contohnya Bapak Bupati kita yang dulu, Bapak Safei. Hei, dia itu salah satu orang penting yang dari jurusan IPS bisa menjadi seorang bupati. Gimana lah bisa dapat gitu, bro? Jadi unggul juga saya lihat IPS pale dia. Saya kira kayak biasa-biasa Ji. Kalau kau Sarah? Kalau saya lebih IPA sih, karena tuh menurutku IPA itu ilmu segalanya. Semuanya ada. Iya, kalau saya dengar-dengar juga IPA kayak lebih menonjol biasanya kalau ke masa depan begitu, apalagi kalau jurusan-jurusan perkuliahan. Hei, tahu Tapi kalau IPA juga lebih ke mendukung sih ke pekerjaan tak. Semuanya menuju ke IPA begitu ya. Tapi serasa tuh enggak begitu. Enggak semuanya begitu, teman. IPS itu bisa sangat kayak contoh kayak pekerjaan. Ya Allah. Kakak. Dekat. Kenapa? Contoh kayak pekerjaan kayak apa namanya itu kayak pemberi narasumber apa tuh kayak jurnalis kayak kayak wisata apa itu kayak Wisata kuliner, pariwisata? ya pariwisata. Pekerjaan pariwisata kan itu dia harus menguasai kayak seluruh bagian aspek wisatawan yang wisata yang dia kuasai. Ulang dulu. Coba Koko. Relax, Pi, santai saja. Tapi IPS itu tuh banyak sekali manfaatnya. Saya rasa dari IPS itu. Contohnya itu kalau dari pelajaran sosiologi. Di pelajaran sosiologi itu kita bisa mempelajari tentang manusia, bagaimana manusia bertindak, bagaimana manusia melakukan sesuatu. Pokoknya bagus sekali kalau saya itu bagus sekali tuh IPS. Kayak bermanfaat sekali bagi saya. Tapi kalau IPA juga tuh kayak kita pelajari mengenai makhluk hidup begitu, sama sih. Kita pelajari manusia tentang ada yang apa yang di dalam tubuhnya begitu. Oh, jadi tapi kalau IPA juga kayak lebih mendalami saya lihat juga kalau tentang apalagi pertumbuhan manusia, hewan. Tapi menurut Marti, bagaimana pandanganmu tentang IPA? Kalau saya tuh tentang IPA memang bagus sih, tapi saya tuh lebih ingin mempelajari tentang sifat manusia, kayak kelakuan manusia, sehingga kita bisa memahami apa yang mereka lakukan, bukan hanya dengan mengetahui kalau manusia itu bisa bisa dewasa, bisa makan, bisa berkembang biak, ya begitu. Oh, tapi kalau IPA juga berkembang biak termasuk juga dalam IPA begitu. Termasuk juga biologi. apalagi tentang hewannya juga. Tapi kalau saya tuh lebih suka IPS karena kita bisa kayak mengenali masyarakat melalui dengan tindakan sosial. Nih, kamu orang ada Mi, saya masih bingung mau pilih apa. Sudah Mi, karena saya dengar kamu orang lebih ada yang bagus IPS Mi, ada yang bagus IPA. Saya bingung sendiri juga. Jadi apa pilihan? Ini saya bingung juga. IPS modo, bagus sekali kalau IPS kalau saya. Karena bagus sekali tuh pesan IPS. Baru kemarin baru tanya temanku, saya bilang kata apa orang pilih kebanyakan IPA, saya dengar banyak sedikit yang minat IPS. Ih, tapi temanku tahu atau dia memang pintar, tapi pintar di segala hal begitu. Biologi udah tahu, fisika udah tahu, tapi katanya udah masuk psikolog begitu. Misalnya jadi udah masuk IPS, tapi bagus sekali nilai IPA-nya juga lebih tinggi IPA-nya dia bilang. Tapi kenapa dia kalau saya lihat dia itu
memang toh waktu SMA itu memang rata-rata orang tuh lebih minatnya di IPA, tapi pas masuk di dunia perkuliahan dia itu rata-rata orang-orang itu biasanya rata-rata tuh masuknya di IPS, jurusan IPS. Seperti yang kau bilang tadi kayak psikolog toh sama jurusan-jurusan lain. Begitu, kayak hukum yang IPS. Mau jadi kayak awal-awalnya Ji mau IPA, tapi pasnya nanti naik di jenjang perkuliahan kayak lebih ke IPS padahal. Memang tapi kalau IPA tuh kebanyakan memang dari dipaksa sama orang tuanya pilih IPA. Itu nih biasanya tuh orang tua udah tekankan Ki masuk IPA saja karena itu IPA lebih mendukung, apalagi kayak kedokteran. Padahal kalau biayanya itu kedokteran mahal. Baru panjang sekali jauh perjalanan tuh kalau mau naik lagi ke jenjang itu kayak susah. Tapi kalau saya IPS juga mendukung Ji. Kalau lihat saja seperti saya bilang tadi tuh kayak banyak dari golongan orang-orang itu yang jadi pemimpin itu rata-rata orang-orang IPS. Contohnya kayak presiden, bupati, orang-orang IPS itu semua. Tapi kalau tentang begitu, profesor juga banyak dari IPS. Albert Einstein, Charles Babbage. Iya sih, bagus memang IPS, tapi begitu namanya juga kalau orang-orang tua itu tuh biasa udah lebih kayak IPS, IPA aku masuk, IPA saja aku masuk. Karena IPA itu lebih mendukung masa depanmu dibanding IPS. Kalau saya sih belum pasti ya teman-teman. Bisa juga sih teman-teman. Saya bingung juga. Kadang kemauan tak mau ini tapi dia tidak mau. Jadi sekarang apa kau mau pilih IPA atau IPS? Sama si bingung. Bahasa. Bahasa enggak ada nih teman. Oke, fine. IPA IPS mau do. IPA mau. Karena saya lihat kau jagonya kok di IPS. Jangan ya. Kau orang kasih tambah pusing ya saja. Dede, kasihan. Sebentar Pala lagi itu kita bahas dulu tentang IPA IPS. Yo, IPA bagus sekali, kasihan. Menjamin banget. IPS Tapi aja, susah. Pak. Yo. Tapi IPS juga susah. IPS itu hanya memerlukan kayak pemahaman kayak misalnya contohnya kayak pengertian sosial, pengertian tentang ekonomi, pengertian tentang geografi, itu semua dipelajari di IPS. Tapi Kayak bagus sekali kalau saya. Jadi menurut lebih ke jenjang bagusnya itu IPS. IPS kalau saya. IPA. Karena saya lihat juga tuh di IPS juga tuh kayak kita pelajari juga dengan kayak IPA. Contohnya kan geografi. Dengar dulu. Contohnya itu kayak geografi toh. Tapi kasihan termasuk juga itu IPA di PS, kasihan. Memang, tapi itu kayak IPS Kayaknya itu kayak tuh bisa masuk semua aja. Hanya kayak IPA-nya dong bagian IPS-nya tuh ada paling menonjolnya juga. IPA, IPS itu biologi tuh termasuk juga lingkungan hidup. Lingkungan hidup, sosialisasi. Itu kucing saya termasuk. Makhluk hidup. Itu makhluk hidup. Saya juga makhluk hidup. tapi kita nih makhluk sosial juga. Iya. Kita nih hidup berkelompok, hidup bersama-sama. Dalam keluargamu saya itu sudah berkelompok. Ada ayahmu, ada ibumu, ada kau, ada ademu. Itu sudah IPS, itu sudah sosial. Jadi apa yang kamu pilih? Apa di? Saya bingung juga, Hai. Menurutku saya tuh tanya ke orang tuamu. Kalau lihat aja ke orang toko pasti udah tuntut kayak ini. Kalau saya tuh dari hatimu saja. Kalau saya tuh tanya lebih ke nilai rapormu, yang mana yang bagus. Itu nih. Karena biasanya itu dilihat dari nilai rapor. Tapi menurutmu kira-kira kita pilih jurusan sendiri langsung atau ditentukan langsung dari guru? Tapi memang sih tergantung dari nilaimu. Tapi kalau kau mau masuk IPS, usahakan itu kayak kau bisa lebih cepat memahami tentang pembelajaran kayak pemahaman gitu, pemahaman tentang ilmu-ilmu sosial. Jadi pusingku saya, dalam kau kasih air minum? Ini baring. Kita bahas lagi. Kalau bagi kau Sarah, apa yang dampak kayak negatifnya dari IPS? Kalau dari kau?
Kalau sisi negatifnya sih, kalau masuk ki di perguruan tinggi toh susah ki masuk IPA, karena harus ki misalnya kita mau IPS ki dari SMA mau ki masuk kedokteran susah, jadi harus kita belajar dari awal lagi. Baru minusnya lagi, itu kalau kita lagi mau belajar IPS-nya lagi, kebanyakan kita mau pelajari tentang tata letak wilayah, ini banyak sekali. Tapi di IPA juga dipelajari kayak tentang fisika, Banyak semua deh. fisika, kimia. Dalam sekolah. Contohnya itu kayak energi, kita mau pelajari di fisika, kita pelajari tentang energi, hitung ruangan, di kimia itu kita pelajari tentang unsur, senyawa, semua kita pelajari. Itu susah-susah loh. Kayaknya sama semua aja susah, hanya dari kita aja saja niat mau bagaimana. Tapi ekonomi juga susah, ada hitung-hitungannya. Semuanya susah. Jadi, kau mau pilih jurusan apa nih, saya lihat-lihat? Bisa berapa dulu kan? Mari kita berbahasa Indonesia. Bingung, saya tertarik juga di IPA, tapi kayaknya lebih mudah di IPS. Tapi saya dengar juga IPS juga agak ada susahnya juga. Tapi kayaknya kalau saya simpulkan ini susah, sama-sama susah semua Ji. Yang namanya juga kita berproses dari jenjang SMA begini, pasti ada prosesnya lebih susah. Saranku tuh ikut saya kata hatimu. IPS dong. Nanti saya pikir-pikirkan lagi deh. Kurang kasih tambah pusing kan. Aku kurang bikin pertanyaan. Mas saya tuh Tiba-tiba banget ini guys. iya, ini juga. Tapi dia datang. Oh, dia beli karung putih. Bercanda. Iya. Bicara saja lagi. Ayo nih guys. Sekarang kalau kita gosipir baru naik. Itu tuh gosipur. Astagfirullah, Sarah. Astagfirullah. Saya mau tanya kok Sarah. Kan di IPA itu ada pelajaran fisika tuh. Ya, Bagi kau itu fisika apa yang menarik dari itu? astaga, kalau kita masuk itu fisika tuh bisa sekali kita pelajari tentang hukum-hukum gaya-gaya gravitasi begitu, Newton. Tapi kalau saya lebih bagus IPS. Kenapa? Karena IPS itu kita pelajari kayak kayak sosial, ekonomi. Wah, bagus, seru sekali. Nah, tapi kimia juga seru. Sama semua aja serunya. Hanya itu berprosesnya kita belajar. Kadang biasanya mood aja yang bikin tidak mau. Kok kasih bimbang ki juga kita. Saya posisi ini saya saja belum piara sama pilih. Orang tua aku saja belum mau tuntut ini. Oke. Kalau saya Kayaknya kalau saya tuh bening. Jam dulu kita bahas itu, kita pergi. Kita lari dong. ayo menuju masa depan. Tapi saya lihat juga ini tuh, kenapa kayak banyak orang yang masuk IPA itu karena ada juga saya lihat kayaknya kayak orang ditakut dibully begitu. Apaan kita aku bully kan? Karena kan biasa tuh ada persepsinya orang kan itu anak IPS kan nakal. Kan anak nakal kan suka membuli. Nah, jadi itu kayak anak IPS tuh dicap kayak tukang bully, nakal, begitu-begitu. Tapi biasanya jangan juga dinilai dari nakalnya, karena kan biasa orang nakal juga tapi biasa hatinya juga baik. Itu. Cuaks. Tapi ada pernah saya lihat tuh ada anak IPS satu orang itu dibully sama teman-teman kelasnya, sama anak IPS. Bagaimana pendapatmu tentang begitu nah? Kalau saya tuh bedakan sih teman sama bully. Teman itu ya teman, kalau bully itu termasuk. Kadang biasa kalau kita berteman, dianggap temannya itu kayak sebagai pelampiasannya. Kalau udah mau buang sesuatu begitu, dilampiaskan semua emosinya. Kayak tergantung moodnya, udah mau kasih begini-begini, baru biasa juga. Kadang udah bercanda sama temannya, padahal bukan bercanda, saya lihat begituan, udah kayak bully. Itu udah bagusnya kalau lagi berteman, jangan terlalu berlebihan. Udah tidak pikirkan juga perasaannya, beginilah. Kalau dari pandanganmu kok anak IPA sifatnya kayak bagaimana? Tapi kalau sifatnya tuh tergantung dari manusianya sih, bagaimana sifatnya. Karena sifatnya tuh orang beda-beda. Termasuk dari
lingkungan pergaulannya juga. Jadi kayak Bagus. belum tentu kalau kita lihat orang ini, oh nakal mini, anu mini, Biasanya karena ada biasa, juga dari karena muka. biasa, biasa orang lihat ikut begini mah kayak oh nakal ini, para bukan, para ada hatinya yang baik. Karena kita nggak tebak itu sifat orang itu kayak bagaimana. Heeh. Karena kadang biasa lihat, oh ini udah bagusnya ini orang ini. Dan dia suka Pas kita begini ternyata kita baku dapat berkenalan ternyata baik paling ini orang tidak sesama dengan di covernya. Iya. Itu. Menurutmu tuh bagaimana itu bully sama teman? Apa bedanya? Saya masih bingung. Bully sama teman. Teman. Bully itu orang yang melakukan pembulian terhadap orang lain. Sedangkan teman itu kayak berteman, kayak ini orang satu dan orang lainnya, ini orang satu dan orang satu Maksudnya lagi. berinteraksi baik. Berinteraksi baik. Nah, betul tadi bilang awal. Kalau dibully itu dia kayak berinteraksi buruk karena saling menjatuhkan begitu. Tapi Kayak menjahati dari satu sama teman lainnya. Tapi menurutmu tuh ada temanku kan sepatunya itu mereknya tuh agak lain dengan mereknya yang asli. Tuh ada bikin sepatu tuh, tapi yo. Tuh, tapi di foto itu sepatunya baru tuh ada kasih lihat kayak diketawai. Apa termaksud bully kah itu? Bully Ketawai. tuh Tapi dia tidak tahu itu orang kalau di foto sepatunya kan dari jauh. Sekarang tuh begini. Kalau berteman sama orang tuh itu teman-temannya yang terlalu memandang remehkan penampilannya orang, dia jatuhkan nih. Gitu. Jadi kayak menurut tuh kayak jangan lihat nilai dari penampilannya orang kayak nggak bagus sekali. Maksudnya berteman jamin kok Teman saja. pandang jamin kok pandang yang Ada juga lain. tuh bau badan itu jadi oh my god. You tuh? Jadi tuh kayak itu bau badan tak, ndak kita tahu bagaimana. Maksudnya nih pakai koreksona. ada juga biasa itu kayak Nyindir. waktu presentasi tuh ada tuh biasa orang yang berusaha menjawab pertanyaan tapi diketawai. Yo mas, Maksudnya astaga. kayak lagi presentasi temanmu, kau hargain Hargailah jawaban pertanyaannya tuh walaupun terbata-bata tapi itu dia sudah berusaha. Jangan ketawai. Bagaimana teman-teman? Setuju.